Salam Indonesia, Des Purba kembali mengunjungi pemirsa dengan mempersembahkan materi jurnal pembayaran kas atau cash payment journal sebagai bagian dari special journal. Apa fungsi dari cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembayaran kas? Untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas atau semua transaksi pembayaran kas. Tapi harus diingat, tidak semua transaksi pengeluaran kas dapat dibukukan lewat jurnal ini. Penjelasannya seperti apa sih? Mari kita lihat. Ini ada jurnal untuk pembayaran kas dengan pembagian kolom untuk sisi kredit, cash dan purchase discount, kemudian untuk sisi debit, termasuk pembelian barang dagangan, kemudian accounts payable, dan untuk lain-lain. Bersamaan ini juga kita sajikan buku besar pembantu dari masing-masing kreditur atau vendor yang sudah kita percakapkan di jurnal pembelian sebelumnya. Mari kita lihat penjelasan berikut. Tanggal 2 Desember ada pembayaran untuk kampung sebelah, 100.000. Untuk apa? Untuk pembelian tunai 100.000. Karena ini pembelian tunai, maka tidak ada pembukuan atau yang harus dibukukan ke buku vendor ini. Karena ini pembelian tunai. Kemudian yang berikut, ada pembayaran tanggal 7 Desember 100.000 kepada Marito, di mana ada diskon 2.000 dan kas yang dibayar hanya 98.000. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat buku purchase journal sebelumnya. Ini dia 100.000 pembayaran untuk Marito, di mana syarat kreditnya 2/10. 2/10. Jadi kalau dalam tempo 10 hari dari tanggal 2, berarti tanggal 12, nah di sini kan tanggal 7, tentu dapat diskon 2%, besarnya itulah yang 2.000. Sehingga pembayarannya 98.000. Oke, kita masukkan 100.000 ini mengurangi hutang di buku Marito. Kita lanjutkan ke yang berikut, pembayaran tanggal 10 Desember kepada harian terbit untuk biaya iklan selama 10 hari, 20.000. Ini juga tidak ada kaitannya dengan buku besar pembantu hutang. Jadi tidak ada masuk ke dalam buku besar pembantu ini. Yang berikut, ada pembayaran kepada sedulur supplies tanggal 16 Desember. 30.000 bayar tunai, hutangnya 30.000. Yuk kita lihat buku hutang sebelumnya ada nggak? Ada. 30.000, ini dia. 3/10 dari tanggal 5, berarti tanggal 15 sudah lewat. Tanggal 15 berarti tidak dapat diskon. Nah, ini kita bukukan ke buku pembantu 30.000. Maaf, ini dia. Kemudian yang berikutnya, loh ini kenapa kok di buku jurnal umum dengan jurnal seperti ini pembayaran hutang kepada sedulur? Ya, karena ada pembayaran kepada sedulur. Ini dia sebesar, yang ini dia, tanggal 4 Desember selama 15 hari masa kredit, berarti berakhir tanggal 19, sementara di sini tanggal 18. Berarti ada diskon 3%. 3% itu nilai rupiahnya 600, sehingga uang tunai 19.400. Pertanyaannya begini, kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam cash payment journal yang ini? Itu jawabannya karena potongan yang diperoleh dari sedulur supplies tersebut adalah potongan yang bukan timbul dari pembelian barang dagangan,
tapi timbul dari pembelian supplies. Jadi tidak bisa dibukukan di sini. Sehingga harus dibukukan di sini, di jurnal umum. Dan yang 600 itu pun tidak pakai nama purchase discount, tapi kita bukukan misalnya dengan nama other income. Nah, hutangnya tetap kita bukukan ke buku besar pembantu, ini dia. Dan ini kita sengaja kasih latar kuning untuk membedakan bahwasanya kalau yang berlatar ini dari buku Cash Payment Journal, kalau yang kuning ini latarnya berasal dari General Journal atau buku jurnal umum. Mari kita lanjutkan ke transaksi berikut. Tanggal 18 Desember ada pembayaran hutang 350 sebesar 350, berarti tidak dapat diskon. Oke, mari kita lihat. Family Car 350.000, ini dia. 350.000 dibeli tanggal 7 Desember, syarat kredit 5/10 berarti tanggal 17 berakhir masa kredit. Sementara ini dibayar tanggal 18, tentu tidak dapat diskon sebesar 5%. Dan langsung kita bukukan ke dalam buku besar pembantu. Ini dia, sudah masuk. Kita kembali lagi ke buku jurnal. Di sini ada pembayaran untuk Family Car sebesar 282.500. Ya, mari kita lihat di sini. 300.000. Adakah pembayaran untuk yang 300? Ada. Kita tanggal 15 Desember ada beli barang, dalam hal ini minibus, sebesar 300.000 untuk jangka kredit 10 hari, berarti berakhir tanggal 25, sementara ini dibayar tanggal 20, artinya kita memperoleh diskon 5%. 5% dari 300.000. Ya, maaf, ini bukan 17.500. Harusnya ini adalah, maaf ya, kita ganti, ini 15.000. Maaf ya. Sementara ini harusnya sudah menjadi 285.000. Karena 5% dari 300.000. Dan karena ini adalah diskon yang bukan berasal dari pembelian barang, kita bukukan ke akun other income. Nah, ini kita bukukan ke dalam buku besar pembantu dengan latar kuning. Ingat, latar kuning tadi kita khususkan untuk pembukuan atau posting dari General Journal. Kemudian yang lanjutnya, tanggal 25 Desember, ada pembayaran kepada Rang Awak sebesar 279, ada 21.000 diskon untuk melunasi hutang yang 300.000. Mari kita lihat buku hutang. Ya, ternyata ada. Tanggal 22 Desember dengan syarat kredit 10, 300.000. Ini dia, berarti berakhir di tanggal 1 Januari. Sementara di sini dibayar tanggal 25 Desember, berarti dapat diskon sebesar 7%, 21.000. Dan ini langsung kita bukukan ke Rang Awak 300.000, ini dia. Dan yang berikutnya lagi, pembayaran untuk kembali kepada Rang Awak Company tanggal 29 Desember, coba kita lihat. Ya, ternyata ada hutang 200.000 tanggal 18 dengan syarat kredit 7/10, berarti berakhir masa kredit tanggal 28, sementara ini dibayar tanggal 29, berarti tidak ada diskon yang diperoleh. Dan ini langsung kita bukukan kemari, 200.000. Yang terakhir, ada pembayaran untuk HRD atau sumber daya manusia sebesar 275.000 sebagai pembayaran biaya gaji kepada sopir dan kasir.
Yang ini tidak ada masuk ke dalam buku besar pembantu hutang. Berikutnya kita tentukan saldo untuk masing-masing vendor. Untuk Marito Company di sini 350.000, di sini 100.000, berarti masih ada saldo 250.000. Untuk sedulur supplies antara debit dan kredit sudah selesai, tidak ada masalah. Kemudian untuk family car, kredit 1 juta, debit 650, berarti ada saldo 350.000. Ini dia. Sedangkan untuk rang awak sudah selesai, debit kredit sama. Kemudian kita buat di dalam satu daftar seluruh vendor-vendor kita dan saldo hutang kita. Marito Company 250.000, ini dia. Kemudian sedulur tidak ada, rang awak tidak ada, yang ada hanya family car 350, total 600.000. Kemudian kita buat penjumlahan untuk yang ini. Dan yang terakhir kita buat buku besar hutang. Buku besar hutang pada awalnya 1.900.000. Kemudian ada pendebetan untuk pembayaran 950.000, ini dia. Kemudian ada postingan dari General Journal. Ada, ini dia. Di sini kita harus membuat tanggal 18. Kenapa? Karena ini berasal dari General Journal. Kemudian juga untuk yang ini per tanggal. Ini dia 300.000. Nah, idealnya ini di bawah. Boleh, tidak ada masalah. Saldonya berapa? Menjadi 600.000 rupiah. Jadi ini sudah sama. Demikianlah pembahasan kita mengenai jurnal pembayaran kas atau sering juga disebut dengan jurnal pengeluaran kas, Cash Payment Journal. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia.